Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang akidah Islam. Di sana kita telah pelajari bahwa pondasi awal dari akidah Islam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara mengenalnya adalah dengan mengenal sifat-sifatnya. Nah, pada saat ini kita akan mengenal Allah lebih dalam dengan mengenali sifat-sifat Allah. Zat yang paling sempurna dan suci dari segala sifat tercela hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kuasa atas segala ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Sifat kesempurnaan dan kesuciannya dari segala yang tercela itu membedakan antara dirinya dengan ciptaannya. Sifat-sifat Allah yaitu sifat-sifat yang mutlak harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kesucian dan kesempurnaannya. Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya itu, kita dapat mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu pasti ada. Jadi, keyakinan kepada Allah bukan pada zatnya, karena zat Allah tidak bisa dibayangkan atau dilukiskan, baik bentuk, rupa, ataupun ciri-cirinya. Sebagai hamba yang lemah, kita harus percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita dan segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, kita wajib mempercayainya bahwa kita dan segala yang ada ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan sehingga mempunyai sifat yang berbeda dengan segala makhluknya. Sebagai bukti kesucian dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib Allah dan pengelompokannya. Apa sih sifat-sifat wajib Allah itu? Iya, benar. Sifat-sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah harus memiliki sifat wajib yang berbeda dengan makhluknya. Keberadaan Allah itu tidak bisa dibayangkan, bentuk maupun ciri-cirinya, tetapi hanya bisa dikenal melalui keyakinan berdasarkan akal dan berdasarkan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi, sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, sifat wajib Allah itu sangat banyak sekali jumlahnya. Tetapi, yang wajib kita ketahui ada berapa coba? Ayo, berapa? Iya, benar sekali. Hebat. Ada 20. Masih ingat apa saja itu? Nah, coba diingat. Dulu waktu kita masih SD, MI, kita sering sekali mendengarkan pujian-pujian itu. Ayo kita lakukan sekarang. Wujud kidam baqa mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Nah, dan seterusnya. Masih ingat kan? Hebat anak-anak. Selanjutnya yaitu pembagian sifat-sifat wajib Allah.
Yang pertama apa? Yaitu sifat nafsiyah. Apa sih sifat nafsiyah itu? Yaitu sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ada berapa? Ada satu, yaitu wujud. Artinya apa? Benar, wujud artinya ada. Nah, di mana sih dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4. Coba dilihat Al-Qurannya. Saya bacakan artinya ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di arsy. Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4. Nah, pembagian yang kedua yaitu sifat salbiyah. Yang pertama apa sih dari sifat salbiyah? Oh, artinya salbiyah apa coba? Yaitu sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya yang meniadakan adanya sifat lainnya. Dan sifat salbiyah ada 5. Apa saja sih? Yang pertama, qidam, artinya terdahulu. Terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Yang kedua, baqo, artinya kekal. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Apa bunyinya surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27? Nah, ayo dibuka Al-Qur'annya. Yang ketiga yaitu muhallafatu lil hawadisi. Artinya berbeda dengan semua makhluk. Terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11. Dan yang keempat, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Terdapat di dalam surat Fatir ayat 15. Bagaimana coba surat Fatir ayat 15 bunyinya? Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah dialah zat yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun, lagi maha terpuji. Al-Quran surat Fatir ayat 11. Yang kelima adalah wahdaniyat, yang artinya maha esa. Dalilnya di mana? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Coba dibunyikan. Iya, benar. Bagus sekali. Selanjutnya yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani artinya sifat wajib Allah yang dapat dilogika oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Dan sifat ma'ani terdiri dari 7 macam. Apa saja itu? Ya, yang pertama qudrat, artinya maha kuasa. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 dan di dalam surat Al-An'am ayat 18. Yang kedua iradat, artinya berkehendak. Terdapat di dalam surat Yasin ayat 82. Nah, ayo siapa yang masih hafal surat Yasin? Coba dibaca yang keras.
Iya, bagus sekali. Yang ketiga, ilmun, artinya maha mengetahui. Terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 75. Yang keempat yaitu hayat, artinya maha hidup. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 2. Yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kelima, sama, artinya maha mendengar. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Innallaha sami'un alim. Yang keenam, basar. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Coba dibaca yuk. Nah, bagus sekali. Yang ketujuh yaitu kalam, artinya maha berfirman. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 164. Siapa yang berani baca? Ya, dibaca yang keras coba. Bagus sekali. Nah, pembagian yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah. Artinya apa? Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang bersandar pada sifat ma'ani atau tidak dapat berdiri sendiri. Karena setiap ada sifat ma'nawiyah, ada pula sifat ma'ani. Nah, kalau ma'ani ada 7, berarti ma'nawiyah juga ada 7. Apa saja itu? Yang pertama, qadiron, artinya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 37. Yang kedua, muridan, artinya maha berkehendak. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 26. Yang ketiga yaitu aliman. Terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 16. Yang keempat, hayat, artinya yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 2. Yang kelima, sami'an, artinya maha mendengar atas segala sesuatu. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 134. Yang keenam yaitu basiron, artinya yang maha melihat atas segala sesuatu. Yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 17. Yang ketujuh, mutakalliman, artinya maha berbicara. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 6. Ayo, siapa yang berani baca surat At-Taubah ayat 6? Iya, dibaca yang keras. Dimulai dengan bacaan bismillah. Benar. Terima kasih. Jadi, itulah sifat-sifat wajibnya Allah yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah ada 1, sifat salbiyah ada 5, dan sifat ma'ani ada 7, ma'nawiyah juga ada 7. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung video pembelajaran yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.